Selamat datang sahabat Polyglot di video tutorial pembelajaran CPB virtual. Sebelum memulai untuk mengingat kosakata dalam video kali ini, ada beberapa tahapan penting yang perlu Anda ketahui sebagai panduan dalam menggunakan video tutorial kali ini. 3 tahapan penting tersebut yaitu yang pertama adalah pengucapan. Jadi nanti sahabat Polyglot akan dipandu dengan audio pengucapan dalam beberapa kosakata yang sudah kita suguhkan dalam slide kali ini. Dan yang kedua adalah asosiasi. Jadi nanti sahabat Polyglot akan dipandu untuk membuat asosiasi atau gambaran melalui gambaran yang sudah kita sediakan atau kita suguhkan dalam slide. Dan yang terakhir yaitu narasi. Jadi nanti yang terakhir, tahapan ini Anda akan diminta untuk mengimajinasikan atau memvisualisasikan semua gambaran-gambaran yang sudah kita suguhkan pada slide, yang mana akan membantu dalam proses mengingat kosakata-kosakata tersebut. Baik, saya rasa itu saja sudah cukup dan semoga bermanfaat. Saya ucapkan selamat menjadi seorang polyglot bersama CPB virtual. Kosakata membaca. Membaca dalam bahasa Inggris yaitu read, yang akan kita asosiasikan dengan artis dangdut Rita Sugiarto. Membaca dalam bahasa Perancis lire, yang akan kita asosiasikan dengan uang lira. Membaca dalam bahasa Jerman yaitu lesson, yang akan kita gambarkan dengan toko Lawson Mart. Membaca dalam bahasa Spanyol yaitu leer, yang akan kita gambarkan dengan syair lagu Lir Ilir. Membaca dalam bahasa Jepang yaitu yomu, yang akan kita gambarkan dengan pedagang jamu. Membaca dalam bahasa Korea yaitu ilkda, yang akan kita gambarkan dengan artis Ita, lengkapnya Ita Purnamasari. Membaca dalam bahasa Mandarin yaitu tu, atau yuetu. Untuk kata yang akan kita gambarkan yaitu kata tu dengan ruangan TU atau ruangan tata usaha. Pastinya sahabat Polyglot mengetahui ya ruangan TU yang biasanya ada di sekolah. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan gambaran-gambaran yang sudah saya sediakan pada slide kali ini. Jadi tugas Anda cukup membayangkan saja. Sudah siap? Baik, sekarang coba Anda bayangkan Rita Sugiarto, dia sedang di Lawson Mart, di toko Lawson, sedang membaca syair lagu Lir Ilir sambil minum jamu. Terus dia dikasih uang lira oleh Ita Purnamasari yang baru saja menjadi guru TU. Saya ulangi, bayangkan Rita Sugiarto, dia sedang di toko Lawson Mart sambil membaca syair lagu Lir Ilir dan minum jamu. Terus dikasih uang lira oleh Ita Purnamasari yang baru saja menjadi guru TU. Kosakata minta atau meminta dalam bahasa Inggris yaitu ask, yang akan kita gambarkan dengan nama sebuah software mesin pencari yaitu ask.com.
Meminta dalam bahasa Perancis yaitu demander. 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 Untuk kata demander di sini akan kita rename menjadi nama seseorang. Jadi kata demander ini akan kita ubah menjadi nama seseorang, yaitu seseorang yang berasal dari Belanda, Van Demander. Meminta dalam bahasa Jerman yaitu fragen, 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 yang akan kita gambarkan dengan susu prenagen. Meminta dalam bahasa Spanyol yaitu hacer, pedir, preguntar. Hacer, pedir, preguntar. Untuk kata yang akan kita gambarkan yaitu kata hacer dengan PC merek Acer. Meminta dalam bahasa Jepang yaitu tanomu atau tazuneru. Tanomu atau tazuneru. Untuk kata yang akan kita gambarkan yaitu kata tanomu dengan tanaman. Meminta dalam bahasa Korea yaitu jilmun hada. Jilmun hada. Jilmun hada. Untuk kata jilmun akan kita gambarkan dengan jelmaan, ular. Meminta dalam bahasa Mandarin yaitu wen atau yao chiu. Wen atau yao chiu. Wen atau yao chiu. Untuk kata yang akan kita gambarkan yaitu kata wen dengan artis musisi Iwan Fals. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan gambaran-gambaran yang sudah kita suguhkan pada slide kali ini. Sudah siap? Baik, sekarang coba Anda bayangkan Van Demander, seorang berkebangsaan Belanda. Dia sedang berinternet menggunakan mesin pencari as.com untuk mencari susu prenagen, komputer PC merek Acer, dan tanaman serta poster manusia jelmaan ular di toko online milik Iwan Fals. Saya ulangi, bayangkan seseorang yang bernama Van Demander, berkebangsaan Belanda. Dia sedang berinternet dengan mesin pencari merek atau bernama as.com untuk mencari susu prenagen dan komputer PC Acer serta tanaman dan poster manusia jelmaan ular di toko online milik Iwan Fals. Kosakata membayar. Membayar dalam bahasa Inggris yaitu pay. 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 Yang akan kita gambarkan dengan kartu PayPal Mastercard. Membayar dalam bahasa Prancis yaitu payer. 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 Yang akan kita gambarkan dengan puyer 16 bintang 7. Membayar dalam bahasa Jerman yaitu zahlen. 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 Yang akan kita gambarkan dengan seseorang yang jalan. Membayar dalam bahasa Spanyol yaitu pagar. 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 Yang akan kita gambarkan dengan sebuah pagar. Membayar dalam bahasa Jepang yaitu harau atau shiharau. Harau atau shiharau. Harau atau shiharau. Untuk kata yang akan kita gambarkan yaitu kata harau dengan Presiden Obama yang sedang haru, terharu. Membayar dalam bahasa Korea yaitu jibul hada. Jibul hada. Jibul hada. Kata jibul akan kita gambarkan dengan
pelawak timbul. Membayar dalam bahasa Mandarin yaitu cefu, 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 yang kita gambarkan dengan lotion pembersih wajah cefu. Baik sahabat polyglot, sekarang coba Anda bayangkan sesuai dengan gambaran-gambaran yang sudah kita suguhkan pada slide kali ini. Sudah siap? Baik, sekarang coba Anda bayangkan si timbul pas dia ingin membayar bedak cefuk dan puyer 16, dia lupa membawa kartu kredit PayPal. Terus pas jalan pulang ingin mengambil kartu tersebut, dia menabrak pagar. Sehingga Obama melihat dia sampai terharu. Saya ulangi, bayangkan pelawak timbul pada saat dia ingin membayar bedak cefuk dan puyer 16, dia terlupa membawa kartu kredit PayPal. Lalu dia pulang, pas jalan pulang dia menabrak pagar rumahnya. Sehingga Obama melihat dia sambil terharu. Kosakata anggur. Anggur dalam bahasa Inggris yaitu grape. 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 Yang akan kita gambarkan dengan jus merek grape. Anggur dalam bahasa Perancis yaitu raisin. Raisins. 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 Yang akan kita gambarkan dengan nama produk bubur raisin. Anggur dalam bahasa Jerman yaitu Die Traube atau Die Weintraube. Die Traube atau Die Weintraube. Untuk kata yang akan kita gambarkan yaitu kata Traube dengan sebuah tropi. Anggur dalam bahasa Spanyol yaitu la uva. La uva. La uva. Untuk kata uva kita gambarkan dengan nama maksud saya seorang artis bernama Ulfa. Anggur dalam bahasa Arab yaitu ainabun. 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 Yang akan kita gambarkan dengan ruangan rawat inap. Anggur dalam bahasa Jepang yaitu budou, 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 yang akan kita gambarkan dengan patung Buddha. Anggur dalam bahasa Korea yaitu podo, 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 yang akan kita gambarkan dengan apartemen Podomoro. Anggur dalam bahasa Mandarin yaitu putao, 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 yang akan kita gambarkan dengan serbuk putau. Baik sahabat polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan gambaran-gambaran yang sudah kita suguhkan pada slide kali ini. Sudah siap? Baik, sekarang coba Anda bayangkan Ulfa karena banyak mengkonsumsi jus grape dan bubur raisin pada saat beli piala tropi dan patung Buddha. Dia akhirnya dirawat inap di apartemen Podomoro pakai obat putau. Saya ulangi, bayangkan Ulfa, dia banyak mengkonsumsi jus buah grape dan bubur raisin pada saat dia sedang membeli piala tropi dan patung Buddha. Akhirnya dia dirawat inap di apartemen Podomoro dan diberikan obat putau. Kosakata toilet. Toilet dalam bahasa Inggris yaitu
toilet, toilet, toilet. Toilet dalam bahasa Perancis, la toilette, la toilette, la toilette. Toilet dalam bahasa Jerman, die Toilette, die Toilette, die Toilette. Untuk kata toilet dalam bahasa Inggris, Perancis, dan Jerman berhubung sama, maka akan kita asosiasikan atau kita gambarkan dengan satu gambaran yang sama, yaitu sebuah toilet. Sedangkan toilet dalam bahasa Spanyol yaitu el baño, el baño, el baño. Kata baño akan kita gambarkan dengan nama sebuah kantor, yaitu kantor koran Radar Banyuwangi. Jadi kata banyo menjadi Banyuwangi. Toilet dalam bahasa Jepang yaitu toire atau ote arai. Toire atau ote arai. Toire atau ote arai. Kata toire adalah kata serapan dari bahasa Inggris toilet. Namun untuk kata yang akan kita asosiasikan atau kita beri gambaran pada kata bahasa Jepang yaitu ote arai, dengan sebuah poster ote, orang tua, merek brand, dan juga aderai. Jadi kata ote arai yaitu poster ote, merek brand orang tua, dan poster aderai. Sedangkan toilet dalam bahasa Korea yaitu hwajangsil, hwajangsil, hwajangsil. Akan kita asosiasikan atau kita gambarkan dengan wajan, karena suaranya wajan hampir mirip seperti hwajangsil. Toilet dalam bahasa Mandarin yaitu che suo, che suo, che suo. Akan kita gambarkan dengan jam Casio. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan sesuai dengan gambaran-gambaran yang sudah kita suguhkan pada slide kali ini. Sudah siap? Baik, sekarang coba Anda bayangkan ada sebuah toilet di kantor Radar Banyuwangi. Itu terdapat poster OT dan foto poster aderai yang sedang memakai jam Casio sambil memegang wajan. Saya ulangi, bayangkan di sebuah toilet di kantor Radar Banyuwangi terdapat poster OT, kepanjangan dari orang tua, dan poster aderai yang sedang menggunakan jam tangan Casio sambil memegang sebuah wajan. Kosakata berdiskusi. Berdiskusi dalam bahasa Inggris yaitu discuss, 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 yang akan kita gambarkan dengan orang yang sedang berdiskusi. Berdiskusi dalam bahasa Perancis yaitu discuter, discuter, discuter. Dan berdiskusi dalam bahasa Spanyol yaitu discutir, discutir, discutir. Untuk kata berdiskusi dalam bahasa Perancis dan Spanyol berhubung sama, maka akan kita gambarkan dengan sebuah gambaran yang sama, yaitu sebuah diskotik. Berdiskusi dalam bahasa Jerman yaitu diskutieren, diskutieren, diskutieren. Untuk kata diskutieren akan kita samakan dengan berdiskusi dalam bahasa Perancis dan bahasa Spanyol. Jadi gambarannya pun akan sama. Berdiskusi dalam bahasa Jepang yaitu girongsuru atau torongsuru. Girongsuru atau torongsuru. Girongsuru atau torongsuru. Untuk kata girong akan kita gambarkan dengan seseorang yang sedang jingkrak-jingkrak kegirangan,
Dan untuk kata torong akan kita gambarkan dengan sebuah terong. Berdiskusi dalam bahasa Korea yaitu tolon hada. Tolon hada. Tolon hada. Atau ainun hada. Ainun hada. Ainun hada. Untuk kata tolon hada kita gambarkan dengan minyak telon. Sedangkan untuk kata ainun hada akan kita gambarkan dengan buku Ainun Habibi. Berdiskusi dalam bahasa Mandarin yaitu taulun, taulun, taulun akan kita gambarkan dengan minyak telon. Seperti halnya dalam bahasa Korea. Baik sahabat polyglot, sekarang coba Anda gambarkan sesuai dengan gambaran-gambaran yang sudah kita suguhkan pada slide kali ini. Sudah siap? Baik, sekarang coba Anda bayangkan ada sekumpulan orang sedang berdiskusi di sebuah diskotik sambil jingkrak-jingkrak kegirangan karena hasil penjualan dari buku Ainun, minyak telon, dan terong itu laku keras. Saya ulangi, bayangkan ada sekumpulan seseorang yang sedang berdiskusi di sebuah diskotik sambil jingkrak-jingkrak kegirangan karena hasil penjualan dari buku Ainun Habibi dan minyak telon serta terong itu laku keras. Kosakata persaingan atau kompetisi. Persaingan atau kompetisi dalam bahasa Inggris yaitu competition. 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 Dalam bahasa Perancis competition. 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 Dalam bahasa Spanyol competencia. 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 Untuk kata kompetisi atau persaingan dalam bahasa Inggris, Perancis, dan dalam bahasa Spanyol berhubung sama, maka akan kita gambarkan dengan sebuah gambaran yang sama, yaitu sebuah kompetisi turnamen futsal. Kompetisi atau persaingan dalam bahasa Jerman yaitu Konkurrenz. 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 Yang akan kita gambarkan dengan engkong keren. Persaingan atau kompetisi dalam bahasa Arab yaitu musabakoh. 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 Yang akan kita gambarkan dengan sembako. Persaingan atau kompetisi dalam bahasa Jepang yaitu kyoso. 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 Yang akan kita gambarkan dengan kios. Kata kyoso digambarkan dengan kios. Persaingan dalam bahasa Korea yaitu gyeongjeng. 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 Yang akan kita gambarkan dengan gayung jeng ana. Pastinya sudah cukup familiar ya, atau sudah cukup mengenal Jeng Ana karena dia adalah seorang herbalis yang sering muncul di program televisi. Yang terakhir persaingan dalam bahasa Mandarin yaitu Qingcheng. 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 Yang akan kita gambarkan dengan daging cincang. Baik, sahabat polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan gambaran-gambaran yang sudah kita suguhkan pada slide kali ini. Sudah siap? Baik, sekarang coba Anda bayangkan, ada seorang engkong-engkong yang keren. Dia ikut kompetisi futsal agar mendapatkan gayung milik Jeng Ana dan kios daging cincang serta sembakonya. Saya ulangi, bayangkan
ada seorang engkong-engkong yang keren ikut kompetisi futsal untuk mendapatkan gayung milik Jeng Ana dan kios daging cincang serta sembako. Kosakata pencemaran. Pencemaran dalam bahasa Inggris yaitu pollution, dan pencemaran dalam bahasa Perancis yaitu pollution. Untuk kata pencemaran dalam bahasa Inggris dan bahasa Perancis berhubung sama, maka akan kita gambarkan dengan satu gambaran yang sama, yaitu sebuah polusi. Jadi pada gambar Anda bisa memilih, yaitu gambar orang yang menggunakan masker atau gambar bumi yang terbatuk-batuk karena asap polusi. Pencemaran dalam bahasa Jerman yaitu Verschmutzung, yang akan kita gambarkan dengan besi per dan seekor semut. Pencemaran dalam bahasa Spanyol yaitu contaminación, yang akan kita gambarkan dengan kontaminasi. Pencemaran dalam bahasa Jepang yaitu oseng, yang akan kita gambarkan dengan makanan oseng-osengan, kikil, atau oseng-osengan sayur. Pencemaran dalam bahasa Korea yaitu oyom, yang akan kita gambarkan dengan ayam. Pencemaran dalam bahasa Mandarin yaitu wuran, yang akan kita gambarkan dengan seorang artis yaitu Wulan Guritno. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan gambaran-gambaran yang sudah kita suguhkan pada slide kali ini. Sudah siap? Baik, sekarang coba Anda bayangkan oseng-oseng, kikil, dan ayam serta besi per dan seekor semut milik Wulan Guritno itu telah terkontaminasi oleh polusi udara. Saya ulangi, bayangkan oseng-osengan, ayam, dan besi per serta semut milik Wulan Guritno itu telah terkontaminasi oleh polusi udara. Kosakata merasakan. Merasakan dalam bahasa Inggris yaitu feel, yang akan kita gambarkan dengan tablet pil atau artis Phil Collins. Merasakan dalam bahasa Perancis yaitu sentir, dan merasakan dalam bahasa Spanyol yaitu sentir. Berhubung untuk kata merasakan dalam bahasa Perancis dan dalam bahasa Spanyol sama, maka akan kita asosiasikan keduanya dengan satu gambaran yang sama, yaitu sebuah tindakan atau seseorang yang sedang menyentil. Merasakan dalam bahasa Jerman yaitu fühlen, yang digambarkan dengan nasi pulen. Merasakan dalam bahasa Jepang yaitu kanjiru, yang akan kita gambarkan dengan kamus kanji. Merasakan dalam bahasa Korea yaitu manju boda atau nekgida. Untuk kata yang akan kita gambarkan yaitu kata nekgida dengan nama seorang artis Nicky. Merasakan dalam bahasa Mandarin yaitu kan cuye, yang akan kita gambarkan sama seperti dalam bahasa Jepang yaitu kamus kanji.
Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan, Anda visualisasikan gambaran-gambaran yang sudah kita sediakan pada slide kali ini. Sudah siap? Baik, sekarang coba Anda bayangkan Niki Tirta, dia sedang menyentil dengan menggunakan sebuah pil. Lalu kena nasi pulennya Phil Collins yang sedang membaca kamus kanji. Saya ulangi, bayangkan Niki Tirta, dia menyentil menggunakan tablet pil, lalu mengenai nasi pulennya Phil Collins yang sedang membaca kamus kanji. Kosakata jus buah. Jus buah dalam bahasa Inggris yaitu juice. Juice yang akan kita gambarkan dengan jus buah. Jus buah dalam bahasa Perancis yaitu le jus. Kata jus akan kita gambarkan juga dengan jus buah. Jus buah dalam bahasa Jerman yaitu der Saft. Kata Saft akan kita gambarkan dengan TV merek Sharp. Jus buah dalam bahasa Spanyol yaitu El Jugo atau El Zumo. El Jugo atau El Zumo. El Jugo atau El Zumo. Untuk kata yang akan kita asosiasikan atau kita gambarkan adalah kata zumo dengan sumo. Jus buah dalam bahasa Arab yaitu asir akan kita gambarkan dengan penyanyi rap Amerika Serikat yaitu Usher. Jus buah dalam bahasa Jepang yaitu jusu, dan jus buah dalam bahasa Korea yaitu juice. Untuk kata jus buah dalam bahasa Jepang dan Korea adalah bahasa serapan dari bahasa Inggris. Jadi akan kita gambarkan dengan minuman jus buah. Sedangkan jus buah dalam bahasa Mandarin yaitu kuo ce akan kita gambarkan dengan makanan kuaci. Baik sahabat Polyglot, sekarang coba Anda bayangkan sesuai dengan gambaran-gambaran yang sudah kita suguhkan pada slide kali ini. Sudah siap? Baik, sekarang coba Anda bayangkan penyanyi rapper asal Amerika Serikat, Usher, dia minum jus buah sambil makan kuaci, nonton pertandingan sumo di TV Sharp. Saya ulangi, bayangkan Usher, penyanyi rap asal Amerika Serikat, dia minum jus buah sambil makan kuaci, nonton pertandingan sumo di TV Sharp. Sebagai penutup pada segmen terakhir ini, saya ingin mengucapkan selamat atas keberhasilan Anda mengingat beberapa kosakata pada video tutorial kali ini. Dan jika Anda memiliki seputar pertanyaan yang berkenaan dengan video tutorial kali ini, silahkan Anda ajukan pertanyaan tersebut ke alamat email kami, yaitu di polyglotbrain@gmail.com. Saya ulangi untuk alamat emailnya di polyglotbrain@gmail.com. Atau mungkin Anda ingin mengetahui seputar informasi, artikel, ataupun video-video terbaru, Anda bisa langsung saja berkunjung di akun sosial media kami, yaitu di Facebook Polyglot Brain. Untuk Facebooknya yaitu Polyglot Brain, atau di Twitter kami @polyglotbrain. Saya ulangi, Twitternya @polyglotbrain. Baik sahabat Polyglot, saya rasa cukup sekian untuk pembelajaran kali ini, dan semoga kita bisa bertemu kembali di pembelajaran berikutnya melalui video tutorial yang akan kita suguhkan pada pertemuan berikutnya.
Baik, saya rasa cukup sekian. Dan semoga video kali ini bermanfaat. Tetap semangat untuk menjadi seorang polyglot bersama kami, Kreatif Polyglot Brain.